Ganjung Jabung Timur. Saya berasal dari kelas 11 IPA 1. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi matematika wajib tentang integral. Di sini kan kita sudah tahu integral itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama integral tentu dan integral tidak tentu. Nah, perbedaan antara integral tentu dan integral tidak tentu terdapat pada batasnya. Nah, jika integral tentu itu terdapat batas atas dan batas bawah. Nah, kalau integral tak tentu itu tidak mempunyai batas. Nah, rumus dari integral yaitu hampir sama dengan rumus turunan. Hanya bedanya jika turunan itu dikurang dengan 1, kalau di integral itu ditambah dengan 1. Nah, langsung aja kita masuk ke dalam rumus. Rumusnya adalah A per N ditambah 1 X pangkat N ditambah 1 ditambah C. Ini adalah rumus dari integral. Bakalan masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini udah saya sediakan soal. Nah, ini adalah salah satu contoh soal integral tak tentu. Nah, sebelum itu kita harus menyetarakannya dahulu supaya kita bisa masukkan ke dalam rumus. Langsung aja ya. Integral 1/3 X pangkat min 5 dikurang. Nah, karena ini X-nya masih di bawah, kita harus naikkan ke atas supaya kita bisa masukkan ke dalam rumus. Nah, karena di sini pangkatnya adalah positif, kalau naik ke atas dia akan menjadi negatif. Nah, di sini ini adalah akar dari akar. Nah, itu cara menghilangkan akar, yaitu setiap akar kita pangkatkan menjadi 1/2. Nah, seperti itu. Kemudian 1/3 X pangkat min 5 dikurang. Nah, ini kita bisa sederhanakan lagi. 3/6 bisa kita bagi, sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 adalah 2. Nah, ini pangkatnya kita tinggal kalikan aja langsung semua, yaitu 1 dikali 1 dikali 1 adalah 1, 2 dikali 2 adalah 4, 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, setelah itu ini kan masih dalam kurung nih, kita keluarkan. Caranya adalah kita tinggal mengalihkan aja. Jadinya 3 pangkat 1/8 X 2/8. Setelah itu ini kan bisa kita sederhanakan. 2/8 itu sama-sama dibagi 2, yaitu jadinya adalah X pangkat 1/4. Kemudian ini kan sudah setara nih, kita langsung aja masuk ke dalam rumus, yaitu rumusnya adalah A per N ditambah 1 X pangkat N ditambah 1 ditambah C atau konstanta. Nah, di mana nilai A itu adalah nilai di depan X ini, yaitu di sini 1/3. Kemudian nilai N. Nah, nilai N ini adalah nilai dari pangkat X. Kita dari nilai N. Min 5 ditambah 1. X min 5 ditambah 1. Kemudian yang selanjutnya juga sama seperti ini. Kemudian langsung aja kita jumlahin. 1/3 per min 5 ditambah 1 sama dengan min 4 X min 4 dikurang 1/2 per min 1 X
min 1 ditambah 3 1/8 per. Nah, cara menjumlahin 1/4 ditambah 1 itu adalah ini kita anggap aja ini 1/1. Nah, kita langsung aja kali silang seperti ini contohnya. 1/4 ditambah 1/1 sama dengan, langsung aja kita kaliin silang. 1 dikali 1 1 ditambah 4 dikali 1 4 per 4 kali 1 4. Jadi sama dengan 5/4. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi hasilnya 5/4. X pangkat 5/4 ditambah C. Nah, di sini karena min 4 adalah bilangan berdiri sendiri, jadi kita per 1 supaya kita bisa kalikan ujung kali ujung, tengah kali tengah. Kemudian sama yang ini juga seperti itu, karena min 1 itu berdiri sendiri, jadi kita per 1. Langsung aja kita kaliin 1 kali 1 dengan 1. 3 dikali min 4 sama dengan min 12. X pangkat min 4 dikurang 1 per min 2. X pangkat min 1 ditambah. Nah, yang ini kita buat jadi akar. 3 pangkat 1/8 kita jadiin akar, yaitu seperti ini. 3, 8. Kenapa 8-nya yang di luar? Karena 3 pangkat 1 ini adalah milik dari 3. Jadi ini seperti ini. Jadi 8-nya dikeluarin. Jadi ini adalah namanya 8 dari akar 3 per 5/4. X 5/4 ditambah C. Nah, setelah itu, di sini kan X pangkat min 4, X-nya masih berpangkat min, kita harus ubah menjadi berpangkat positif, yaitu caranya 1 per min 12. Nah, X-nya kita turunin aja, jadi pangkatnya berubah jadi positif, dikurang. Karena ini min dengan min kali min adalah positif hasilnya. Jadi langsung aja kita tulis 1/2. X-nya kan pangkatnya masih min, jadi kita turunin supaya jadi positif. Ditambah. Nah, di sini karena 8 dari akar 3 itu berdiri sendiri, jadi kita per 1 supaya kita bisa ujung kali ujung, tengah kali tengah. Kemudian yang ini juga, yang X kita buat menjadi akar, yaitu X pangkat 5 akar. Kemudian setelah itu 1 per min 12 X pangkat 4 ditambah 1/2 X ditambah 4 per 5. Nah, ini adalah hasil akhir dari penyelesaian contoh soal tadi. Kita langsung masuk ke contoh soal yang kedua.